Selamat bertemu kembali dengan kami Silau Koi Channel. Pada kesempatan hari ini saya baru bersih-bersih kolam saya Silau Koi, yang dimana 2 bulan kemarin kolam koi saya ini saya kasih tawas. Tapi sekarang ini berhubung banyaknya curah hujan yang begitu sering, sehingga kolam saya ini banyak dan airnya dengan air hujan, sehingga pH pada kolam saya ini agak sedikit tinggi. Makanya untuk hari ini saya sekalian membersihkan kolam koi saya ini, dan sekalian airnya saya kuras total sampai setinggi ini. Saya videokan ini kurang lebihnya itu baru 10 cm, dan ini saya ukur dengan pH apakah air ini bagus untuk kolam saya. Dan ini pH-nya saya ukur dari 11 pH menjadi sekarang ini 8,4. Ya, kalau menurut saya dari air pH 8,3 sekarang ini, nah sekarang ini juga turun lagi 8,2. Menurut saya pH-nya cukuplah untuk kondisi kelangsungan hidup ikan koi saya. Karena kalau menurut saya pH antara 7 dan 8 lebih sedikit itu merupakan pH normal kalau menurut saya. Tapi kalau banyak air hujannya, pH-nya bisa mencapai 10 lebih, itu berbahaya. Makanya hari ini saya kuras airnya, saya kasih air yang baru agar pH-nya agak sedikit turun demi kelangsungan ikan koi saya. Dan ini adalah pH yang terakhir, yaitu 8,1. pH yang terakhir ini adalah 8,1, dan pH ini sudah normal kalau menurut saya. Dan inilah ikan-ikan saya, ikan koi saya dalam kondisi air yang sangat tipis ini, 10 cm. Ikannya pada berkeliaran ini untuk mencari air supaya badannya bisa terendam. Tapi ikan ini sampai sekarang ini belum bisa terendam tubuhnya dengan air, karena di sini saya menggunakan air dari pump. Dan kualitasnya air pump pada kondisi sekarang ini tidak begitu bagus, yaitu tekanan airnya agak sedikit kurang deras, sehingga lambat sekali pengisian pada kolam koi saya. Makanya kemarin itu saya gunakan tawas untuk kondisi kolam koi saya. Masalahnya kalau saya menggunakan air dari pump setiap 2 minggu sekali, pastilah banyak memakan biaya yang banyak. Karena kondisi kolam saya ini kalau full
kalau full sampai di atas sini, itu sekitar 2 kubik air. Makanya lumayan kalau setiap 2 minggu sekali saya harus mengganti, itu lumayan kondisi biayanya pada air. Sehingga saya gunakan tawas yang kemarin ada untuk menyelingi supaya dana pengeluaran untuk pemeliharaan ikan di kolam koi saya ini agak sedikit menghemat biaya. Maklum kondisi dari saya silau koi, kondisinya istilahnya ya beginilah pas-pasan, karena saya ini adalah sekedar hobi. Jadinya kalau saya menggunakan atau mengganti air tiap 1 minggu sekali, rasanya debit keuangan di rumah akan sedikit naik. Selain itu juga sering saya bicarakan kemarin, saya sering menggunakan pompa yang murah-murah. Karena apa? Ya karena biaya listriknya kalau pompa yang besar-besar itu mahal. Sehingga saya cenderung tidak mampu untuk membiayai ikan koi saya ini. Dan ini Anda bisa lihat sendiri ikan saya ini yang ukurannya sudah mulai jumbo, yaitu kisaran antara 30 dan 35 ini. Dan koi ini saya pelihara selama 7 bulan tanpa ada kendala kematian. Karena di sini saya melihara ikan koi ini walaupun ikan koi lokal, tapi karena hobi sehingga saya jam terbangnya itu lebih banyak di kolam. Sebelum berangkat kerja, pulang kerja, terkadang malam. Dan kondisi ini, ikan-ikan saya ini adalah dari kemarin yang saya videokan tanpa ada perubahan. Tanpa ada perubahan ikannya, jadi ikan tetap utuh. Dan ini juga tanpa rekayasa dari saya, ataupun istilahnya itu saya kasih ikan baru. Tapi ini ikan-ikan saya yang asli, yang saya pelihara selama 7 bulan. Dan ikan ini juga saya campuri dengan ikan komet. Nah, itu ikan kometnya. Terus ada juga dengan ikan kaviat, yaitu ikan pemakan kutu seperti ini ikan kaviatnya. Sehingga saya tidak mengandalkan adanya obat-obatan dari toko untuk membasmi kutu. Tapi saya mengandalkan secara alami biar kutu-kutunya bisa dimakan dengan sama ikan kaviat. Nah, beginilah kondisi ikan saya yang saya videokan dari Darek Jekat. Ikan lokal, pemeliharaan sederhana, tapi ikan sehat. Dengan campuran pakan saya kasih probiotik supaya ikan kebal dari penyakit, biar imunnya juga terjaga. Dan saya gunakan pakan untuk ikan saya ini tidaklah pakan yang mahal-mahal, pakan lokal-lokal saja. Kadang juga saya gunakan pakan yang menggunakan, yaitu pakan dari tambak, yaitu pakan sejenis pakan untuk ikan bandeng saya gunakan di sini. Tapi saya campur dengan
apa itu namanya, probiotik sedikit gitu, agar imun dari ikan koi terjaga. Kalau imun ikan koi terjaga, sehingga dari dalam ikan akan mengeluarkan lendir pada tubuhnya, dan lendir itu juga yang sudah mengandung obat dari probiotik, sehingga akan menangkal dari bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang ada di kolam. Memang cantik kondisi ikan-ikan saya di siang hari ini pada kondisi air yang begitu tipis, dan ikan berkeliaran kesana kesini untuk mencari posisi air yang dalam. Tapi kondisi ini belum mampu karena air yang saya kasih dari air pump kondisinya debitnya itu agak sedikit rendah pengeluarannya, tidak deras, sehingga lama sekali air bisa memenuhi kolam. Dan kolam saya ini yang airnya itu nanti kalau sudah full itu 2 kubik, dan kondisi habitat ikan saya ini jumlahnya antara sekitar 23 ekor. Ya, kalau menurut analisis dari rekan-rekan itu habitat di kolam saya ini terlalu banyak sekali. Jadinya kalau idealnya itu kurang bagus, tapi apa daya ya, karena saya di sini itu suka hobi ikan. Sayang juga kalau ikan-ikan yang sudah besar-besar ini kita evakuasi ke orang lain, karena sudah besar-besar dan cantik-cantik seperti ini. Makanya saya teruskan supaya ikan ini juga bisa berkembang di kolam ini. Dan ini adalah ikan 615 yang saya pidulkan kemarin, juga masih ada di sini. Nah, ini. Dan yang merah sekali ini adalah ikan komet. Bukan ikan koi tapi ikan komet yang dibeli anak karena warna cantik, tapi saya pelihara dari kecil juga bisa besar seperti ini. Dan lantai saya ini adalah sejenis lantai cor yang dulu saya renovasi, yaitu dengan dasar, ini adalah dengan dasar terpal, kemudian saya cor. Maksudnya saya cor itu adalah supaya kalau ini kotor saya bersih-bersih seperti ini, saya gosok-gosok seperti ini, biar dasar terpalnya itu tidak rusak. Dan kondisi ini juga yang saya renovasi kemarin tanpa ada kebocoran sama sekali. Mungkin bisa dibandingkan antara video penyambungan kolam koi, silo koi yang mudah dan hemat kemarin dengan kondisi sekarang, tidak ada bedanya. Dan ini adalah keramik yang untuk menyambung terpal kemarin, juga masih kelihatan di sini. Nah, di sini adalah penyambungan terpalnya, itu ada di sini. Saya tumpuki keramik dan semen yang kedap air kemarin. Nah, ini ikan-ikan saya, ikan-ikan lokal saya yang saya beri dari, ada yang dari petani, ada yang dari toko ikan yang saya pelihara di sini.
memang juga kalau dilihat dari segi teman-teman kurang bagus ya, memang begitulah dari penilaian teman-teman sendiri. Tapi memang ya kemampuan dari Silokoi di sini memelihara dengan hobi pemeliharaan ikan koi, karena kemampuannya cuma bisa membeli secara lokal untuk hiburan di depan rumah. Ini kolam saya yang ada di depan rumah itu, sebagai hiburan dari kepekatan kita dalam bekerja, sehingga kalau kita pulang kerja melihat kondisi koi-koi yang cantik-cantik ini rasanya menyenangkan. Begitu teman, video dari kami Silokoi Channel, melihat dari jarak dekat kondisi ikan koi Silokoi dari pertama divideokan hingga sekarang tanpa ada perubahan. Ikannya masih tetap segar-segar dan cantik-cantik. Walaupun sudah ditawas, begitu pekatnya air tawas sampai putih juga ikannya sehat-sehat tanpa ada kekurangan apapun. Karena di sini Silokoi mempunyai tip berdasarkan analis setiap hari jam terbang Silokoi dalam melihat kondisi ikan. Tanpa adanya kita memberanikan diri untuk mencoba, kita tidak akan bisa mencapai kesuksesan. Seperti dokter, kalau tidak mencoba dan mempraktekkan atau analis, mungkin dokter juga tidak akan menemukan penyakit dari manusia. Begitu juga dengan saya, kalau saya tidak memberanikan diri untuk mencoba tip-tip dari yang saya videokan kemarin, dikasih obat probiotik tiap hari, dikasih tawas. Kalau tidak berani mencoba juga kita tidak akan pandai memahami kondisi dari ikan. Alhamdulillah kondisinya ikan saya seperti ini, cantik-cantik, sehat-sehat, sehingga dalam saya memberikan suatu tip tidaklah direkayasa tapi apa adanya. Seperti juga saya memvideokan pengecetan pada dinding kolam. Nyatanya kolam juga masih tetap ini kondisinya, juga catnya ini juga masih begitu bagus, walaupun sudah banyak ditumbuhi lumut dan dibersihkan hari ini, tapi kondisinya catnya juga masih mantul, tidak luntur. Dan ini adalah kondisi pada kolam saya yang kemarin saya cat itu dengan cat murah tapi hemat biaya. Katanya catnya juga masih bagus, tidak luntur kena air, tapi ini hitam-hitam karena banyak lumut-lumut yang sulit istilahnya itu dibersihkan, alga yang sudah menempel sebagai makanan dari ikan koi. Terima kasih teman telah menyaksikan video dari kami Silokoi. Supaya video dari Silokoi lebih berkembang dan lebih banyak mempunyai tip-tip yang bisa membuat kita ini dalam pemeliharaan ikan koi
lebih bagus walaupun dengan cara sederhana. Terima kasih telah mengikuti video dari kami Silokoi. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.